Kak, menurut Bang Lam sendiri, setelah banding kasasi ditolak, apakah Niki harus mengajukan untuk mereka sendiri? Ya, itu tergantung daripada klien. Kan kita divonis waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan 4 tahun, ya, tidak ada denda. Setelah itu dia banding, dapat malah 6 tahun denda 1 miliar kan. Lalu dia kasasi, putusan kasasi menguatkan putusan banding. Nah sekarang satu-satunya jalan kita harus melakukan namanya peninjauan kembali. Dan peninjauan kembali itu artinya kita harus munculkan novum baru. Novum itu dari mana? Dari alat bukti yang sekarang ini lagi berproses di kepolisian, yang mana rekaman itu ternyata oleh RG diambil secara ilegal dan dijadikan bukti. Karena undang terbaru kita kan mengambil rekaman kan harus seizin daripada yang direkam. Merekam secara ilegal tambah 10 tahun daripada direkam, itu kena ancaman hukuman malah di atas 5 tahun. Dan itu menjadi berkenan kita kalau menurut saya. Karena kalau misalnya si perekam ilegal ini nanti jadi tersangka, itu jadi dasar kita untuk mengajukan untuk PK, menjadi novum baru bahwa ternyata ini semua secara ilegal dan dia harus dibebaskan dari segala tuntutan dan tahanan. Kan kalau memang semua kembali lagi ke klien ya Bang, tapi dari sudut pandang Abang sebagai praktisi hukum atas apa yang sudah dilalui, haruskah dia mengajukan PK Bang? Kalau menurut saya udah pasti kita harus lakukan itu. Sebagai mantan pengacara kita, saya sarankan kita harus lakukan itu. Kenapa? Ini satu-satunya upaya terakhir. Ini namanya upaya hukum istimewa diberikan negara untuk meninjau kembali putusan-putusan sebelumnya. Dan kalau itu bisa terjadi, saya yakin sekali bahwa kita itu hanya karena sebenarnya kan undang-undang ITE. Tapi untuk pemerasan dari TPPU, apalagi lari ke pengancaman, bagaimana seorang perempuan bisa mengancam orang? Dengan cara apa? Ternyata komunikasinya kan lancar. Kalian harus tahu, saya ini pengacara dokter Uli sama dokter Samura. Bahwa komunikasi duluan dibangun itu dari DRG sama dokter Uli baru muncul komunikasi dan ada pekerjaan yang kita berikan. Ini sebenarnya pelanggaran undang-undang yang namanya undang-undang tenaga kerja sebenarnya. Karena kan ada pekerjaan dikerjakan, mungkin uang prestasi ini kita tidak jalankan. Tapi kalau lari ke pemerasan, saya yakin tidak, karena yang menawarkan itu siapa? Kan ini kan kita lihat dulu ya. Dan mudah-mudahan nanti di PK, novum baru atau bukti baru dihadirkan di kita kerjaan bisa membebaskan dia, karena dia sudah menjalankan hukuman 1 tahun lebih. Kalau undang-undang ITE kan ancamannya kan udah pasti sudah terpenuhi, sudah 1 tahun sudah dijalankan. Selanjutnya kalau pengancaman dan juga pemerasan tidak terpenuhi, ya kita harusnya bebas pulang. Berarti pengajuan PK udah keputusan terbaik ya Bang? Kalau menurut saya itu upaya hukum yang terbaik dan saya yakin kita bisa lakukan. Dan saya sarankan kita lakukan segera supaya dia bisa cepat mendapatkan kepastian hukum.